Pernah gak sih kamu ketemu sama seseorang yang baru, terus kita tiba-tiba langsung suka sama dia atau langsung tertarik? Kok bisa ya begitu? Apa sih yang terjadi di kepala kita saat kita berkomunikasi dengan orang? Kalian pasti pernah dong bertanya-tanya, kenapa sih aku bisa nyaman sama seseorang? Kenapa sih aku bisa salah paham sama seseorang? Dan kenapa hubungan yang tadinya hangat kemudian bisa menjadi hancur begitu saja? Kenapa ya? Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Yulinda Rizkyanti. Aku mahasiswa psikologi UHAMKA. Jadi di sini kita akan bahas tentang sistem komunikasi interpersonal, mulai dari persepsi kita terhadap orang lain, cara kita menilai diri kita sendiri, kenapa kita bisa tertarik dengan orang lain, sampai bagaimana hubungan itu bisa terbentuk. Penasaran nggak? Kalau penasaran, lanjut. Pertama, yang paling fundamental adalah persepsi interpersonal. Persepsi interpersonal adalah cara kita menilai, memandang seseorang saat kita bertemu dengan orang yang baru. Otak kita itu langsung menafsirkan tentang orang tersebut. Dan lucunya, sebelum orang itu berbicara, kita langsung bisa menilai. Contohnya itu adalah saat kita bertemu orang yang murah senyum, kita pasti menganggapnya yaitu sebagai orang yang ramah. Sebaliknya, jika kita bertemu orang yang diam, kita menganggapnya orang itu nggak asik. Jadi, semua petunjuk ini dirangkai dalam otak kita hanya dalam beberapa hitungan detik saja. Nah, persepsi ini dipengaruhi oleh dua faktor besar. Faktor yang pertama adalah faktor situasional. Faktor situasional adalah faktor yang dipengaruhi oleh situasi isyarat nonverbal saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Jadi, ini merupakan sinyal-sinyal dari luar. Yang pertama yaitu ada deskripsi verbal. Deskripsi verbal adalah cara kita menilai seseorang dari kata yang pertama yang mereka ucapkan. Contohnya yaitu ketika seseorang menyapa dengan sopan seperti "Hai, selamat siang", kita pasti menganggapnya sebagai orang yang ramah. Kemudian saat kita pertama kali bertemu dengan orang, dia kayak "Hey", gitu. Nah, terus kita menganggap orang itu galak ataupun gak asik dia orangnya. Nah, ini disebut sebagai primary effect atau kesan pertama membentuk keyakinan kita terhadap individu tersebut. Selanjutnya yaitu ada petunjuk proksemik. Proksemik adalah cara seseorang menggunakan jarak tubuh saat berinteraksi. Jika memberi jarak, itu memberi kesan juga, seperti jarak publik, jarak sosial, jarak personal, dan jarak intim. Nah, itu yang disebut sebagai petunjuk proksemik. Selanjutnya yaitu adalah petunjuk kinesik. Petunjuk kinesik adalah bahasa tubuh, termasuk gerakan tangan, sikap berdiri, posisi tubuh, cara berjalan. Kenapa sih itu berpengaruh? Karena gerakan tubuh menunjukkan emosi atau kepercayaan diri seseorang. Contohnya ketika orang berbicara dengan membusungkan dada, kadang dianggapnya sombong. Terus kemudian orang yang menunduk itu dianggap orang yang pemalu atau nggak percaya diri. Selanjutnya yaitu petunjuk wajah. Pada petunjuk wajah adalah ekspresi wajah, menunjukkan perasaan mengapa seseorang seperti itu, seperti tersenyum, cemberut, ataupun bingung. Ini berpengaruh karena wajah merupakan sumber informasi pertama, emosi yang terlihat jelas. Orang dapat mengetahui suasana hati kita hanya melalui ekspresi wajah. Contohnya, orang yang tersenyum membuat orang menilainya sebagai orang yang ramah dan hangat. Alis yang mengkerut dinilai sebagai orang yang sombong atau orang yang suka marah-marah. Selanjutnya yaitu ada petunjuk paralinguistik. Paralinguistik adalah cara suara saat digunakan. Contohnya yaitu adalah intonasi. Intonasi nada suara, kecepatan bicara, jelas atau tidak. Kenapa sih berpengaruh? Cara seseorang mengucapkan sesuatu bisa mengubah maknanya secara total. Misalnya, orang yang berbicara dengan suara tinggi itu dinilai sedang marah-marah. Kemudian orang yang suaranya rendah dinilai sebagai orang yang pemalu dia. Kalau kita berbicara cepat, kita dinilai sebagai orang yang gugup ataupun orang yang bersemangat. Selanjutnya itu petunjuk artefaktual. Artefaktual adalah benda atau penampilan fisik yang digunakan seseorang seperti pakaian, gaya rambut, gaya busana, aksesoris, barang pribadi yang dibawa. Tanpa kita sadari, menilai seseorang itu dari apa yang mereka kenakan. Contohnya, orang yang berpakaian formal kita nilai sebagai orang yang profesional ataupun rapi. Nah, orang yang pakaiannya berantakan kita menilai sebagai orang yang malas deh kayaknya. Nah, faktor-faktor situasional ini sangat berpengaruh pada komunikasi kita. Karena otak kita tidak hanya mendengarkan kata-kata saja, akan tetapi otak kita juga menilai. Semua petunjuk ini digabungkan oleh otak kita untuk membentuk persepsi tentang individu tersebut. Yang kedua yaitu ada pengaruh personal.
Faktor personal adalah segala sesuatu yang berasal dari diri kita atau individu tersebut, seperti pengalaman masa lalu, kepribadian, emosi, hingga latar belakang. Faktor ini membentuk seseorang dalam menafsirkan, menerima informasi, dan menilai perilaku seseorang. Selanjutnya adalah konsep diri. Kalau tadi cara kita menilai seseorang, sekarang cara kita menilai diri kita sendiri. Konsep diri adalah cara seseorang memandang, menilai, dan memahami dirinya sendiri. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama yaitu orang lain atau significant other. Contohnya itu seperti teman, orang tua, pasangan. Jika kita sering diberikan dukungan, maka kita akan menilai diri kita sebagai positif. Sedangkan sebaliknya, jika kita sering mendapatkan makian atau kritik, kita akan menilai diri kita sebagai orang yang negatif. Yang kedua yaitu kelompok rujukan. Kelompok rujukan atau reference group disebut sebagai kelompok sosial yang menjadi acuan kita. Yang ketiga adalah pengalaman pribadi. Keberhasilan bisa meningkatkan kepercayaan diri kita, sedangkan kegagalan yang tidak bisa diproses dengan baik akan menumbuhkan konsep diri yang negatif. Yang keempat adalah penilaian diri sendiri. Bagaimana cara kita menilai secara internal dengan merefleksikan, introspeksi, dan pemikiran tentang siapa sih diri kita. Jika kita memiliki konsep diri positif, kita akan lebih percaya diri, mudah terbuka dengan orang lain, berani mengungkapkan pendapat, mampu menerima kritik. Sebaliknya, saat kita mengkonsepkan diri kita secara negatif, kita akan menjadi orang yang takut bicara, merasa tidak berharga, sulit menjalin hubungan, dan mudah tersinggung atau defensif. Oke, lanjut ke bagian yang seru nih. Kenapa sih kita bisa tertarik sama seseorang? Tertarik di sini itu bukan berarti hubungan romantis saja, akan tetapi tertarik dengan teman, tertarik dengan orang baru, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi atraksi atau ketertarikan. Yang pertama yaitu faktor personal atau faktor yang berasal dari diri kita sendiri. Yang pertama adalah kesamaan. Kesamaan di sini, kita cenderung menyukai seseorang yang mirip dengan kita. Contohnya mirip dengan hobinya, mirip dengan nilai hidupnya, memiliki latar belakang yang sama. Karena bersama orang yang mirip dengan kita, kita merasa dipahami. Yang kedua yaitu ada tekanan emosional atau stres. Saat orang sedang stres, ia akan mencari orang yang dapat memberikan dukungan, orang yang membuat dia merasa aman. Yang ketiga yaitu adalah harga diri yang rendah. Orang dengan harga diri rendah mudah tertarik pada orang yang membuatnya merasa dihargai atau diterima. Namun, ini juga bisa membuat hubungan jadi tidak seimbang. Yang keempat adalah isolasi sosial. Ketika seseorang merasa kesepian atau terasing, ia mudah mencari atau menyukai orang lain yang memberikan perhatian dan kehangatan. Selanjutnya itu ada faktor situasional atau bersumber dari lingkungan. Yang pertama yaitu daya tarik fisik. Pasti dari kita melihat seseorang dari penampilan fisiknya. Fisik yang menarik membuat kita menilai individu tersebut lebih positif. Kenapa ya begitu? Orang yang berpenampilan menarik akan memberikan pesan positif pada kita, walaupun belum tentu itu benar. Yang kedua yaitu ganjaran atau reward. Ketika kita tertarik dengan seseorang, kita tertarik dengan seseorang yang lebih memberikan kita keuntungan, bukan kerugian. Misalnya memberikan dukungan, membuat kita merasa bahagia, membantu menyelesaikan masalah, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu keakraban. Semakin sering kita bertemu atau berinteraksi dengan seseorang, biasanya kita akan jauh lebih tertarik atau nyaman dengan orang tersebut. Contohnya seperti teman sekelas, rekan kerja, tetangga, dan lain-lain. Yang keempat yaitu adalah kedekatan. Kedekatan fisik atau geografis meningkatkan kesempatan untuk interaksi. Orang yang tinggal secara berdekatan cenderung lebih menyukai orang tersebut. Yang kelima adalah kemampuan atau kompetens. Pasti banyak dari kita menyukai orang yang pintar dong. Kayak, aku cari pasangan yang pintar deh. Karena apa? Karena dia jauh lebih menarik. Aku tanya ini, dia tahu. Aku tanya itu, dia tahu. Orang yang dengan kecerdasan akan jauh lebih terlihat menarik dari yang lainnya. Pengaruh atraksi interpersonal dalam komunikasi. Atraksi interpersonal sangat mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Jika kita suka seseorang tersebut, kita akan komunikasi dengan lancar, kita lebih terbuka, lebih mudah memaafkan, dan lain-lain. Sebaliknya, jika kita tidak menyukai orang tersebut, kita akan menilainya sebagai orang yang gak asik, komunikasinya kaku, kita mudah salah paham sama dia, ngerasa gak nyaman, atau kurang memberikan perhatian pada mereka. Semua proses ini bermuara pada hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang saling berkomunikasi, berinteraksi, dan mempengaruhi satu sama lain.
Sederhananya, hubungan interpersonal adalah hubungan manusia dengan manusia lainnya melalui komunikasi. Mengapa sih hubungan interpersonal itu penting? Karena manusia adalah makhluk sosial. Kita butuh orang lain untuk memberikan dukungan, bekerja sama, berbagi informasi, merasa dihargai dan dimengerti untuk mengembangkan diri kita. Hubungan interpersonal yang baik membuat komunikasi kita lebih lancar, mencegah salah paham, dan menciptakan kenyamanan dalam berinteraksi. Selanjutnya, kita masuk pada tahap-tahap hubungan interpersonal. Yang pertama yaitu ada tahap pembentukan hubungan. Di sini yaitu tahap-tahap PDKT bahasanya. Tahap awal ketika kita mulai berkenalan dengan seseorang yang baru. Yang kedua yaitu masuk pada tahap pengembangan hubungan. Pada fase ini kita memulai lebih dekat, lebih terbuka, saling sharing, saling percaya, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu fase mempertahankan. Pada fase mempertahankan ini, kita berupaya untuk menjaga agar hubungan bisa tetap stabil, bisa tetap sehat. Dengan cara apa? Dengan cara berkomunikasi secara jujur, saling memahami, saling menghargai, dan lain-lain. Yang keempat yaitu adalah pemutusan hubungan. Pada pemutusan hubungan ini, kita cenderung mengakhiri hubungan dengan orang tersebut karena orang tersebut tidak sesuai dengan nilai kita atau berbeda pendapat dengan kita. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan interpersonal. Yang pertama yaitu trust atau kepercayaan. Kepercayaan di sini memegang peran penting pada hubungan. Kepercayaan menjadi dasar hubungan yang sehat. Tanpa rasa percaya, hubungan akan menjadi mudah retak loh. Yang kedua yaitu sikap suportif atau saling mendukung satu sama lain. Banyak dari kita memilih orang atau pasangan yang selalu mendukung kita. Yang ketiga adalah keterbukaan. Terbuka tidak berarti mengungkapkan semua hal, akan tetapi berkomunikasi dengan jelas dan jujur. Pengaruh hubungan interpersonal pada komunikasi. Hubungan interpersonal yang baik menghasilkan komunikasi yang lancar, lebih jujur, minim konflik. Sebaliknya, hubungan yang buruk membuat komunikasi menjadi salah paham terus, emosi negatif, tidak kondusif, dan meninggalkan jarak sosial. Secara keseluruhan, sistem komunikasi interpersonal mencakup rasa kita mempersepsikan orang lain, memahami diri kita, dan membangun hubungan melalui interaksi yang mempengaruhi. Semua proses ini bermuara pada hubungan interpersonal. Hubungan antar individu yang saling membangun komunikasi ditopang oleh kepercayaan, keterbukaan, dan dukungan. Jika persepsi tepat, konsep diri yang sehat, dan atraksi interpersonal yang baik, maka hubungan interpersonal akan jauh lebih sehat juga. Komunikasi menjadi lebih efektif, dan interaksi sosial menjadi berlangsung lebih harmonis. Jadi seperti itu, kenapa sih kita bisa suka sama seseorang atau gampang tertarik dengan seseorang. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Sampai jumpa pada video berikutnya.